di mana? Segitiga medial facies medialis dari foramen ya. Dia fungsinya kalau ininya kontraksi berarti ya dia naik. Ya, fleksi ya. Ini fleksi glenohumeral. Ya. Itu adalah corago brachialis. Tadi kalau ini origonya, siapa yang berinsersi di sini? Ingat nggak? Ada otot yang nempel di coracoid. Musculus dari poste ke sini itu teres minor ya. Oke, lanjut. Ini biceps ya harusnya ya. Biceps brachii ada berapa kepala? Dua. Ada caput longum dan caput brevis. Kemarin saya bilang kenapa namanya longum karena panjang. Kamu kemarin lihat nggak panjangnya? Beda. Ada yang lihat panjangnya beda? Karena bukan ototnya yang panjangnya beda, tapi tendonya, dan tendonya jarang kebuka ya, banyak kan ketutup gitu ya, sama deltoid biasanya. Oke, jadi yang panjang adalah tendon. Ya, caput longum itu di tuberculum supraglenoid dari scapula. Nanti dia akan nempelnya sama-sama di tuberositas radii. Jadi benar-benar tuh dari scapula dia sampai ke sini, ya sampai ke radius, gitu ya tuberositas radii. Terus yang caput brevis dari apex processus coracoideus sampai ke tuberositas radii juga. Kalau sampai infeksi supinasi yang terjadi di lebih bawah, ini harusnya bisa. Oke, fleksi dan supinasi pada antebrachii dan juga sendi glenohumeral. Ini dia begini dan dia begini. Makanya, Popeye masih tahu Popeye? Gimana bentuknya si Popeye tangannya? Itu apa? Itu fleksi. Ini. Makanya tadi kan begini kan. Kalau gini doang dia nggak kontraksi, nggak kelihatan. Makanya dia fleksi. Jadi kamu tahu bahwa aksinya bicep adalah fleksi lengan bawah, fleksi antebrachii atau fleksi pada articulatio cubitti. Gitu. Dan supinasi ternyata. Supinasi itu bagaimana? Ini. Ya, ini pronasi, ini supinasi. Jadi yang bisa begini adalah sendi cubitti, bukan? Apa ini namanya? Hampir. Articulatio radiokarpe. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita begini itu bukan karena ini, karena kalau kita pegangin dia nggak bisa, dia tuh nggak bisa begini, yang bisa ini kita pegang gini. Tapi
dipotong ya, terus dibuka ketemu brachialis. Oke. Dia dari mana sih? Dari asalnya dari fascias medialnya tadi sampai ke tuberositas ulna. Ya, kalau yang tadi biceps ke tuberositas radii. Kalau ini ke tuberositas ulna. Sehingga fungsinya untuk fleksi juga. Masih satu ketinggalan. Ini untuk fleksi antebrachi. Oke. Tapi kan dia nggak teraba ya. Yang teraba kan bisa. Padahal dia di bawah. Ya. Oke, itu yang di ventral ya, berarti bagian ventral. Kalau yang di dorsal ada triceps. Berarti berapa kepalanya? 3. Apa aja? Nah, kalau caputulum itu origonya ada di tuberculum infraglenoidalis ya. Kalau yang ngomong infraglenoid, terus insersionya sama-sama di ya, jadi semua yang di sini nanti nempelnya di olecranon. Olecranon itu bagian dari tulang apa sih? Ulna. Sampai kalau kita lihat ya, kita lihat ada tulang terus bentuknya begini itu saya nggak pengen itu. Ya kan tulang kan bentuknya gini terus gini ya, lurus. Itu ulna. Gitu. Ya. Jadi kalau apa ini harus dipintar-pintar kamu bentuknya kayaknya kayak gini. Gitu. Jadi lihat oh ya kayak umi. Ya, jadi harus kreatif hafalannya. Jangan dihafalin, cepat hafal, cepat. Yang hafalin enggak? Belum. Bisa hafalin. Oke. Ya, ini lateral. Saya nggak akan nanya ya, tapi saya mungkin nanya kaputnya. Kalau origonya, ya. Ini lateral itu sama-sama olecranon. Yang di tengah medial itu di fascias posterior. Berarti buat apa nih? Bener-bener harus Ekstensi. Namanya otot ekstensor. Ya. Jadi ekstensi di sendi piti. Jadi biceps sama tricepsnya yang keolah gitu ya. Otot kalau kenapa ke gym itu harus exercise gitu terus-terusan? Bukan aktiviosis dan segala macam ya, perpanjangan besar ototnya, jadi ototnya emang besar. Kalau nggak dipakai ototnya kecil. Bener ya? Belum ya? Dia benar-benar mengecil. Atrofi ya pada orang-orang stroke. Makanya orang stroke walaupun lemah dia harus exercise. Kalau udah mengecil ya dia diskusi dengan bisa dipakai. Otot begitu, kalau otot nggak dipakai, mengecil. Jadi harus dipakai ya. Pakai yang benar. Oke, caputulum ya, melakukan ekstensi dan abduksi ya. Oke, ini yang tadi ini deltoid, ujungnya ketemu sama kaput lateral lah. Ini kayak gini nih, ini kan deltoid. Ini depan atau belakang? Jelas tricep. Oh, belakang. Tricep, masa depan? Belakang. Ngantuk. Ya, Yuk, tidur yuk. deltoid. Ya, terus ujungnya langsung ketemu sama lurus tricep brachii kaput. Ya,
sampingnya pasti kaput. Kalau ini dibuka dalamnya berarti kaput media gitu ya. Karena kalau ngafal curo ini lataran kalau dia muter dikit salah kamu. Jadi lihatnya di ujung dari deltoid. Ujung bawah deltoid itu adalah kalau bisa yang ngomong itu ya Lateral. bisa tuh dua. Kalau ini kaput apa? Kan ingatnya L sama L. Kaput longum itu adanya di lateral. Ya kalau kayak gitu aku salah sayang banget yang bisa tuh sebenarnya bonus itu ya terlalu gampang. Jadi kalau itu aja salah sih keterlaluan. Kan ngapainnya suruh L karena lateral itu longum. Masalahnya kalau tricep dua-duanya ada. Ada tricep longum sama lateral. Tapi ngapain di atas ini? Biasanya di bawah. Ya pukul. Oke, udah selesai ya brachial doang ya. Nah sekarang yang antebrachium. Antebrachium tuh ada berapa brachiumnya? Ada 3. Apa aja? Bukan supervisi ya. Legio. Berarti itu ada berapa? Ada 3. Extensores sama radial atau lateral. Kan gitu. Aduh kalau itu kamu nggak tahu tuh kamu bingung. Jadi biar kamu bisa ngomongin otot, kamu harus tahu dulu pengelompokannya. Oh iya ini flexor. Oh iya ini extensor. Gitu dulu di kotak-kotaknya. Makanya kemarin kita kasih kamu flexor sendiri, extensor sendiri gitu. Biar fokus. Ya kalau di sini ya berarti lateral. Sebenarnya di rumah tuh kamu udah bisa latihan gitu. Oh iya di sini nih 4 nih. Berarti yang kurus ini adalah flexor cardiopulmonaris. Misalnya gitu. Jadi harus tahu dulu tempatnya di mana. Please tahu dulu tempatnya. Jangan sampai kesebut ini adalah abductor pollicis brevis misalnya. Ya, abductor pollicis brevis ya kemana-mana. Itu ya. Oke, nah ini ada 3. Ada tadi apa? Oke, kalau yang flexor baru ada berapa? Berapa lapis? Berapa bagian? Biru. Ya, ada berapa lapisan? 3. Apa aja? Superficialis. Oke, superficial berapa ototnya? 4. Intermedius? 1. Profunda? 3. Pinter. Ya, itu dulu. Secara umum muskulus yang ini ya terdiri dari gerakan sendi radioparte, ya kan? Ada fleksi, digital, masuk thorax dan pronasi. Walaupun sebenarnya pronasi itu punya dia, tapi dia bisa ya. 3. Tapi itu buku ya, guys. 4. Nah, tadi kamu bilang 4. Flexor cardiopulmonaris itu cirinya apa? Iya lurus. Lurus nggak sih? Langsung ke kelingking. Kelingking, ya. Dia panjang atau pendek? Panjang. Lurus. Terus kalau palmaris longus, apa sebutannya? Jari tengah. Vertikal ya, kutilang ya. Terus benar nggak kutilang kemarin?
kamu lihat ya, ada persamaan ya. Yang sama-samanya apa di antara sebagai origo, betul. Origonya sama-sama di epicondylus medialis humeri, sama-sama di sini. Ya, jadi mereka nyebar. Ya, sama-sama semua di sini. Jadi kamu ingat, oh ini adalah otot yang diikat. Coba gue lihat dulu deh, oh ini berasal dari medial nih, dari epicondylus medial. Berarti kalau dia pendek, pronator teres. Gitu ya. Ya, nggak usah lagi ya dibahas ya. Nih, begini, lihat nggak? Ya, ini apa? Ini medial ya, ini making, jadi ini medial. Jadi ini apa? Pronator teres, gitu ya. Ini pronator teres nih, cuma segini sih cipik. Terus ini adalah flexor carpi radialis. Ini ada yang kelihatan tendonnya nih. Palmaris, terus yang paling ujung palmaris di tengah-tengah. Median, flexor digitorum radialis ya. Ini yang tendon kemarin kan kita udah coba. Ini lebih gede nih. Ini sama. Ini lihat nih kalau panjang ini yang lebih. Ini apa? Palmaris lurus ya. Ini flexor. Ini hari Kamis itu saya ada KP ya. KP otot ekstremitas inferior ketiga. Itu cuma ngomongin manus. Pasti hari habis itu lebih waktunya ya untuk kita. Maksudnya sisa gitu, waktunya banyak yang sisa. Jadi saya gunakan untuk evaluasi. Ya, bisa aja ada quiz. Jadi persiapkan gitu ya. Bantuin kamu karena besoknya mau ujian. Tapi ujiannya kayaknya ototnya nggak masuk tuh KP. Sumpah. Tulang doang. Ini selebrasi sumpah. Kalau beneran tulang, gue seneng banget nih. Bener nggak ini mah bohong? Sudah bisa aja ototnya masuk. Dokter, please dokter. Help. Jadi antara praktikum sama teori yang kami dapat ya, kamu tuh nggak setting, nggak bisa bikin apapun gitu. Itu tuh dompleng banget. KP-nya tuh 36, praktikumnya 6. Gimana kita mau mengkorelasikan antara KP dengan praktikum? Nggak bisa. Itu jadi KP-nya pasti akan ketinggalan. KP kamu mau dibagi 3 atau dibagi 2? 3 ya. Jadi kayaknya 1 sampai 12, 13 sampai 24, terus 25 ke 36 gitu ya. KP-nya seperti itu. Jadi mungkin otot itu ada di ujian kedua di KP. Tapi praktikumnya tetap di praktikum pertama. Kamu begitu aja. Iya. Kamu selesai sih, bisa KP 1 sampai 17 ya bisa. Hancur otak gue. Bener kan? Jadi cuma pulang doang kan? Jadi 1 sampai 17, 18 sampai 20. Beneran nggak sih? Beneran nggak sih? Beneran nggak sih kalau bohongan? Tetap masuk otot. Jadi otot yang besok buat besok itu nggak masuk ke ujian, tapi untuk yang sekarang ini tetap masuk. Kan nanti kita tetap masuk ke bahas otot yang lain. Jadinya otot yang lain itu nggak masuk. Kalau yang kaki
Masuk itu mas 1 sampai 12. Sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, indera, dan endokrin. Nah, ya, sedangkan kaminya banyak banget. Jadi kines kita turunin, muskulo kita naikin untuk kejar praktikum. Gitu, nanti ya. Tapi kaminya ya terserah kalian, mau bagi 2 atau bagi 3. Oke, nanti mudah-mudahan kan kamu udah lewat ujian praktikum kan, jadi teorinya harusnya bisa lebih bisa. Oke, ini mudah-mudahan ada waktu untuk review sebelum kamu ya. Oke, jangan putus asa. Lanjutkan guys. Nah ini adalah lapisan apa? Lapisan selanjutnya apa? Apa yang ada di intermedius? Musculus. Jadi saya perlu disalahin nih. Kenapa dokter Priska nggak kasih M? Ya, ini musculus flexor digitorum superficialis. Ya, sebenarnya ada 2 kaput, cuma untuk kalian nggak usah. Ya, insersinya itu ada ini banyak banget digitusnya. Digitus medius. Digitus medius itu mana? Digiti berapa? 3. Digitus annularis. Terus digiti minimi. Polex index digitus medius. Kalau yang ngejempol siapa? Polisi. Ya. Aksinya apa? Namanya flexor. Berarti flexor dari sendi-sendi interpala. Ini adalah sendi-sendi interpala nih. Ya, dari indeks. Proximal dari indeks. Mana dia? Ini ya, yang flexor gitu nih. Cirinya apa? Ini kalian belajar sebenarnya cirinya apa? Flexor digitorum superficialis. Kapan kalian bilang itu flexor digitorum superficialis? Apa? Tendonya banyak, ototnya besar. Ya, kayak gini nih. Tendonya banyak, ototnya besar. Oke. Nah, selanjutnya itu dibuang, diganti pakai apa? Diganti. Selanjutnya apa? Ada berapa otot? 3. Ada berapa otot yang kelihatan? 2. Saya kemarin bilang 2 paralel. Kemarin nemu nggak? Nemu. Ada 2. Masa temuin 1? 2-nya itu flexor digitorum super profundus sama flexor pollicis longus. Tapi yang pronator quadratus ketemu kemarin. Khas ya. Ya kalau pronator quadratus ketemu ya atasnya yang inilah. Sudah tanya. Kan selanjutnya kan ada lagi. Ya nanti besok bicara. Oke. Nah, kapan kamu tahu bahwa itu flexor pollicis longus? Arahnya ke jempol, tapi lapisannya paling bawah, ya, atau berada di tulang radius gitu, ya. Kalau yang ini baru berada di tulang ulna, ya. Ulna tuh yang flexor profundus. Iya. Iya Pak. Ya, kok cuma 1 yang jawab? Pronator quadratus. Terus yang ini berarti apa ini? Yes.
Udah selesai kan yang di depan. Sekarang kita ke otot ekstensor. Otot ekstensor kemarin banyak ya? Ya, banyak. Ada berapa lapis? Dua. Superficial dan profundus. Yang superficial ada berapa ototnya? 4. Profundus? 2. Ini khasnya apa? Tendonya, ya. Lihat kan, kalau yang superficial, benar-benar tendonya banyak. Banyak tendonya. Komunis tuh sama. Digit ini paling kecil ya, kayaknya tuh segerombolan gitu sama si digitorum komunis, tapi dia sendiri kecil ke arah ke ini. Oke, extensor carpi lunaris kecil apa gede? Gede. Lebar. Extensor carpi lunaris itu beda sama yang tadi gitu ya, beda sama si digitorum. Antonius gimana? Biting kan? Oke, ya, kita seperti ini nih. Ini sama semua. Jadi dia epicondylus lateralis. Nanti untuk ekstensi dia 2, 3, 4, 5. Khas digitorum adalah dia tuh ada 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kalau extensor ya udah ekstensi gitu aja. Kalau flexor berarti ya fleksi. Jadi 2, 3, 4, 5. Itu di sini mini berarti dia extensor clinic. Ini fleksi, ini ekstensi. Extensor carpi lunaris, carpe-nya. Ya, ekstensi carpe. Ini fleksi, ini ekstensi. Karpalnya. Ya. Oke, saya nggak akan tanya, nggak usah dihafalin. Yang bisa kasih juga. Nah ini adalah Abduksi. ini apa nih kira-kira? Nih, sebanyak ini nih. Iya. Apa komunis dong? Extensor digitorum komunis. Terus ada bagian dari komunis ini nih yang kesini nih. Extensor Digit-digit. kalau di sini sebenarnya dia sekelompok yang tapi tendonya di sini beda, ya. Terus ini, ya, extensor carpi lunaris. Ya lihat, udah beda. Kalau di sini tendonya pendek-pendek tipis, kalau dia tuh melebar, itu ya. Nah ini apa jembatan ini? Apa khasnya dua ini? Miring. Miring. Bukan, jam tangan masih berat. Di sini terus miring. Nih. Ngitungnya dari sini keluar, jangan di sini, dari sini ke sini, enggak dari sini ke sini. Long breath, long inisis. Ya, banyak lagi. Long breath, long inisis ya. Ini abductor pollicis longus itu yang di atas ini. Ini abductor pollicis longus. Namanya abductor berarti fungsinya abduksi ya. Sebenarnya berarti abduksi pollisisnya, jempolnya ya. Apa itu? Ini juga ekstensi ya.
Dia loh dari tadi hari ini saya udah 4 kali denger tumbler jatuh. Yang satu di depan kelas keterampilan klinis, jadi ya seperti itu. Udah ya. Tadi ini adalah ekstensor. Nah, ini abductor pollicis longus, ekstensor pollicis brevis, extensor pollicis extensor. ini dia. Jelas dong. Ini 1, 2, 3. Long breath-nya benar-benar nempel. Long breath itu nempel. Abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis. Kalau yang extensor pollicis longus tuh kadang agak terpisah gitu ya. Tapi kamu tetap lihat dia ke arah jempol. Terus kalau ini extensor indicis propius ke arah Telunjuk. ya. Ini adalah bentuk si extensor digitorumnya dibuang, dipotong di sini. Tetapi kalau yang di kadaver kita, dia ketutupan pakai digitorum, jadi kamu harus buka. Pelajaran biasanya materi. Iya. Kalau semester awal bakat ada sih biasanya jadi Ya. Oke, ini namanya. Jadi, tadi kan kamu lihat ada long breath ya. Abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus. Antara extensor EPB sama EPL itu ada segitiga nih. Ya, di bawahnya oscapoid. Oh, bikin cekungan. Coba kamu bikin. Ya, namanya tabatier anatomi. anatomi tabat Atau anatomical snuff box. anatomi box. Oke. Ini bicara metode apa nanti? Oke, selanjutnya, nah ini adalah kompartemen lateral. Yang mana kompartemen lateral? Mananya kamu? Sini. Kan sampai sini.
berjejer gitu ya, ada satu nampan. Dari 6 gitu ya, tiba-tiba 5 testisnya hilang sekali. Kalau nggak ada, harus testis siapa yang mau ketemu? Telurnya ya. Iya. Jorok nih. Tapi jorok banget. Kasihan ayatnya. Jadi tahu ya bahwa radialis pasti dari arah brachia. Ya, brachioradialis. Nah, langsung nih, ini tuh dilihat dari miring gitu loh. Jadi langsung lurus brachioradialis, bawahnya itu ketumpuk. Langsung extensor carpi radialis longus ya. Bawahnya lagi langsung extensor carpi radialis brevis. Bawahnya lagi langsung supinator. Supinator itu bawahnya nggak kayak si ketiga ini. Beda sendiri dia, ini kering. Ya, jadi kalau mau ngomongin brachioradialis, extensor carpi radialis longus dan brevis itu 3 otot numpuk di sini. Ya, panjang semuanya numpuk di sini. Terus ketika yang terakhir kali dibuka si brevisnya, di bawahnya kamu akan ketemu tulang langsung radius, tetapi di atasnya kamu ketemu otot yang miring. Namanya supinator. Gitu. Ya, jadi supinator itu berada di bagian atas dari si radius, os radius. Nih, langsung ya bagian superficialis ada radius ini. Nih, ya, ini langsung ketemu tulang. Kalau ini kan tadi long breath-nya ya. Itu ceritanya. Terus biar nggak salah, jadi kayak tadi kejadiannya, brachioradialisnya lepas, terus paling atas kamu pede banget itu pasti brachioradialis, padahal itu extensor carpi radialis longus, karena brachioradialisnya udah mana gitu copot gitu ya. Untuk lebih amannya, kamu hitungnya dari bawah, dari tulang.